Shalom untuk jemaat GPPS Rumah Doa dan Menara. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya tergerak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu, menyimpannya di dalam hati, dan belajar untuk melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa ada dua sikap yang ada di dalam diri manusia pada waktu itu, khususnya untuk jemaat yang ada di Efesus. Di sini dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, orang bebal itu orang yang bagaimana? Orang bebal itu adalah orang yang sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, atau tidak tajam berpikir, atau dengan kata lain bodoh. Kemudian orang arif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang bijaksana, cerdik dan pandai, berilmu, berpengetahuan, paham, mengerti. Tapi di sini Rasul Paulus menegaskan supaya setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan menghendaki supaya kita hidup sebagai orang yang arif. Itu dipertegas oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Artinya apa saudara? Orang yang bijaksana, orang yang arif itu adalah orang yang mengerti akan kehendak Tuhan. Orang yang tanggap dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini. Banyak tanggapan tentang kejadian yang terjadi pada akhir-akhir ini, khususnya di dalam menghadapi virus corona. Ada orang yang mengatakan hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Saya sangat setuju dengan itu, karena itu memang diperkuat di dalam Ibrani. Ya, Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tetapi di dalam menanggapi keadaan virus corona saat ini, apakah kita sudah bertindak sebagai orang yang bijaksana? Kalau kita memang mati karena itu sudah menjadi ketetapan Tuhan, di sini adalah orang-orang ini adalah disebut orang-orang yang berbahagia. Tapi kalau kematian kita itu karena kebebalan hati kita, kebodohan kita di dalam tidak tanggap di dalam menghadapi situasi kondisi yang sedang berkembang saat ini, itu adalah salah satu kebodohan. Itu adalah salah satu kecerobohan. Ya, itu adalah salah satu kecerobohan. Nah, Tuhan tidak menghendaki itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu, ya, apa yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang kelima, ya, Mazmur 91 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10, itu pasti terjadi di dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepadamu, kepada Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 5 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau, tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Tetapi bagaimana kalau kita tidak bersikap bijaksana di dalam hal ini? Contoh misal, kita sudah mengetahui daerah-daerah mana yang terindikasi oleh virus corona zona merah. Tetapi karena kita ini tidak bijaksana, kita ini menjadi orang yang bebal,
kita melanggar. Kita tetap tidak mematuhi apa yang sudah menjadi himbauan daripada pemerintah. Bapak Ibu, kita juga perlu mengetahui bahwa kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-13, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang 1 dan 2 dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan, ya, pemerintah-pemerintah yang ada, pemerintah negara Republik Indonesia ini itu ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Perlu diingat bahwa sekali lagi saya ulangi bahwa barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya tidak mau Bapak Ibu, saudara-saudara mengalami apa yang dikatakan Tuhan di bagian terakhir dari Roma pasal 13 karena kebebalan hati kita. Akhirnya kita akhirnya mendatangkan hukuman atas diri kita. Mari Bapak Ibu, untuk itu biarlah kita arif dan bijaksana di dalam menyikapi semuanya ini. Sekali lagi di dalam menghadapi situasi ini kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu khawatir, apalagi sampai kita menjadi takut. Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tetapi pesan Tuhan, hiduplah ya sebagai orang yang bijaksana, mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Turuti semua apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sangat yakin dan percaya dengan tindakan yang bijaksana yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita semua terhindar dari yang namanya virus corona, dari yang namanya malapetaka yang sedang menimpa dunia ini. Tetapi pesan saya juga, jangan jemu-jemu kita untuk selalu berdoa bagi bangsa ini, bagi dunia ini, agar benar-benar Tuhan turut campur tangan di dalamnya, supaya ya virus ini dapat segera teratasi dan kita semua bisa dibebaskan sehingga situasi kondisi dapat normal kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan yang singkat ini Tuhan sudah menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang yang bijaksana di dalam mengambil sikap situasi kondisi yang terjadi saat ini, sehingga dengan kebijaksanaan yang Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan kepada kami dapat terhindar dari segala hukuman karena kebebalan hati kami. Berikan kepada kami hati yang bijaksana. Roh Kudus terus pimpin kami, bawa kami untuk kami hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup menurut daripada kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.